Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Partai Golkar membulatkan tekad untuk memenangkan Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019 mendatang. Partai beringin itu juga siap mengawal program pemerintah seperti teks amnesti dan mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas radikal. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto saat pembukaan Rapimnas II di Balikpapan, Kalimantan Timur mengatakan ideologi Pancasila merupakan harga mati dan menjadi garis kebijakan Partai Golkar. Untuk itu Setnov memastikan Partai Golkar terus mendukung kebijakan pemerintah dalam membubarkan ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Partai Golkar juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pengembalian hak tanah dan retribusi aset yang dirasa menjawab permasalahan masyarakat Indonesia. Komitmen itu pula saudara-saudara yang mendasari perjuangan Partai Golkar untuk meraih kemenangan pada Pileg dan Pilpres di 2019. Kita harus berjuang keras untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang kedua. Kemenangan dalam kontestasi politik tidak hanya ditujukan untuk meraih kekuasaan semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menjadikan kekuasaan itu sebagai jalan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Golkar menggelar Rapimnas sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019. Apa yang menjadi pembahasan dalam Rapimnas hari ini? Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra di Balikpapan, Kalimantan Utara. Kita langsung bersama dengan Adit. Adit, sejauh apa persiapan dari pembahasan Golkar dalam menghadapi pemilu 2019 nanti? Adit. Jadi saya minta perubahan, Pak. Ya, Yes, dan juga pemirsa, tentunya persiapan Partai Golkar jelang tahun pemilu ataupun pemilu tahun 2019 ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup penting di dalam Rapimnas Partai Golkar di hari ketiga pada hari ini. Pembahasan pada hari ini beragendakan dengan rapat komisi-komisi yang mulai dilakukan sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, dari Balikpapan, Kalimantan Timur ini, Yasri, bahwasannya sejumlah komunitas dan juga organisasi di bawah naungan dari Partai Golkar ini juga turut menyampaikan aspirasi mereka guna menentukan strategi apa yang nantinya akan Partai Golkar ambil guna menentukan kebijakan strategi pemenangan di tahun 2019 mendatang. Dan informasi yang dapat kami sebutkan selanjutnya nantinya dalam rapat komisi-komisi yang rencananya akan selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah nanti, ini akan dilanjutkan dengan paripurna 2. Di mana dalam paripurna 2 ini akan disampaikan hasil rapat komisi-komisi yang dibagi menjadi sejumlah kelompok, beberapa di antaranya seperti pengawasan lalu juga logistik yang nantinya akan diambil intisarinya dan disahkan menjadi salah satu rekomendasi pembentukan kebijakan strategi pemenangan Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2019 mendatang. Dan nanti acara akan dilanjutkan juga dengan penutupan yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Selain itu yang tidak kalah menariknya, Yasri dan juga pemirsa, bahwasanya strategi dalam pembentukan badan pemenang pemilu ini juga turut dilakukan oleh Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan membentuk Bapilu ataupun Badan Pemenangan Pemilu untuk Indonesia bagian Barat dan juga Bapilu ataupun Badan Pemenangan Pemilu untuk Indonesia bagian Timur. Nah, yang kalah ataupun yang tidak kalah menariknya, Yasri dan juga pemirsa, nantinya masalah elektabilitas ini menjadi salah satu fokus pembahasan di hari ketiga Rapimnas Partai Golkar, di mana kita berkaca kepada hari pertama dari penyelenggaraan Rapimnas, LSI ataupun Lembaga Survei Indonesia juga turut memaparkan hasil temuannya, di mana LSI menyatakan Partai Golkar mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 2%. Hal ini berdampak juga kepada kepercayaan masyarakat yang saat ini sedang coba didongkrak oleh para kader-kader Golkar dari ke-34 provinsi di Indonesia. Dan tadi Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, menjelaskan kepada kami, tim media yang berada di Kalimantan, bahwasanya selain program-program prima yang nantinya akan coba disosialisasikan, mulai disosialisasikan oleh para kader-kadernya dan juga calegnya ataupun bakal calegnya, ini nanti juga menggandeng Presiden Joko Widodo dirasa dapat mampu meningkatkan elektabilitas. Kita ketahui bahwasanya Presiden Joko Widodo merupakan salah satu
calon presiden dengan elektabilitas di atas 50%. Dan untuk selengkapnya berikut ialah pernyataan dari Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Direkomendasikan untuk melakukan pembentukan Bapilu. Dan kalau kita bicara tentang Bapilu, berarti kita bicara tentang sistem. Kita bicara tentang personil-personil yang ada. Dan oleh karena itu maka sejatinya ini tidak bicara orang per orang, tetapi diserahkan kepada DPP Partai Golkar. Dan tentu Ketua Umum sebagai penanggung jawab daripada partai ini dalam rangka untuk menindaklanjuti. Ya, Iyas dan juga pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai proses pembahasan mengenai strategi apa yang nantinya Partai Golkar akan capai ataupun akan hasilkan di dalam Rapimnas Partai Golkar kedua pada hari ini di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Iyas, kita kembali ke studio. Iya, memang pemilu 2019 ini sangat dinanti dan kita juga akan menyaksikan seperti apa sih nanti gejolak di tahun 2019 nanti. Terima kasih Adit atas informasinya dan kita langsung bersama, dan itulah Adit Tiawarman yang melaporkan langsung dari Kalimantan Timur. Pembukaan rapat pimpinan nasional kedua Partai Golkar akan dilakukan pada malam ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra dari Balikpapan. Adit, bagaimana persiapan menjelang pembukaan Rapimnas kedua Partai Golkar di sana, Adit? Eliza dan juga pemirsa, persiapan dari pembukaan rapat pimpinan nasional Partai Golkar ataupun Rapimnas Partai Golkar tahun 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur ini memang masih terus berjalan. Panitia penyelenggara sampai saat ini masih terus menyiapkan mulai dari penataan sound, manajemen sound hingga penataan panggung yang nantinya akan digunakan oleh acara pembukaan yang akan dihadiri oleh sejumlah petinggi dari Partai Golkar. Kami dapat menginformasikan Eliza Hasan dan juga pemirsa, selain Ketua Umum Setia Novanto, kami mendapat informasi Menko Polhukam Wiranto dan juga Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri dikabarkan akan memberikan arahan dan juga membuka dari pembukaan Rapimnas tahun 2017 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur ini. Dan kami dapat informasikan nantinya para tokoh tersebut akan menyampaikan arahan dan juga membuka acara Rapimnas tahun 2017 ini dengan tema yang cukup menarik. Selain menyiapkan konsolidasi internal Partai Golkar, ini juga akan mempersiapkan dan membahas sejumlah isu terkini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Eliza Hasan, selain itu informasi yang dapat kami sampaikan, walaupun acara pembukaan nantinya akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, acara nanti akan dilanjutkan dengan paripurna dengan agenda maksud kami mendengarkan saran dan juga nasihat dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan diakhiri oleh mendengarkan laporan dari perwakilan daerah ke-34 provinsi di Indonesia. Eliza. Adit, lalu apa tujuan dari konsolidasi internal Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada 2018 mendatang, Adit? Eliza dan juga pemirsa, tentunya konsolidasi Partai Golkar ini merupakan salah satu agenda terpenting di dalam Rapimnas tahun 2017. Ini ada dua topik yang tentunya dapat kami jelaskan di sini. Yang pertama ialah nantinya Partai Golkar di dalam Rapimnas ini akan mengevaluasi 1 tahun masa kinerja ataupun kinerja Ketua Umum yaitu Setia Novanto. Yang kedua ialah mengevaluasi hasil Pilkada tahun 2017 yang digunakan nanti untuk menentukan strategi selanjutnya guna menghadapi tahun politik tahun 2018 dan juga tahun 2019. Yang pertama, evaluasi Ketua Umum ataupun kinerja Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini dirasa cukup penting karena memang selain mendengarkan pendapat dari ke-34 provinsi, nantinya para pimpinan daerah ini juga akan menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah elektabilitas Partai Golkar yang dikabarkan menurun akibat Pilkada tahun 2018, maksud kami 2017 yang lalu. Terlebih lagi kekalahan di DKI Jakarta ini cukup mempengaruhi suara khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta dan juga di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Yang kedua mengenai penetapan strategi ataupun
penetapan strategi untuk menghadapi tahun politik di mana pada tahun 2017 ini Partai Golkar menyentuh persentase kemenangan 58%. Ini cukup penting, Eliza Hasan, di mana 58% dianggap cukup tinggi di tahun 2017 ini. Namun target yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Setia Novanto di atas 60% ini harus digenjot, dan juga ini perlunya konsolidasi tidak hanya di DKI Jakarta, tidak hanya di pimpinan pusat, namun juga di ke-34 provinsi, di mana tahun 2018 mendatang Partai Golkar 60% menargetkan menang pilkada. Tahun 2019 mendatang 30% Partai Golkar menargetkan menang di pemilihan legislatif dan juga menang untuk pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Nah, tahun 2019 ini Partai Golkar yang sudah menentukan pilihannya akan mengusung Joko Widodo. Ini akan menjadi salah satu pertarungan yang juga sangat penting di ibu kota DKI Jakarta dan juga di seluruh Indonesia, dan juga ini akan mengembalikan nama baik Partai Golkar sebagai salah satu partai yang berpengaruh di Republik Indonesia. Eliza Hasan. Baik, terima kasih Adit atas laporan Anda. Aditya Warman dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur.